Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar di kegiatan pembelajaran 2, tema 7, subtema 2, kebersamaan di sekolah. Seperti biasa, kita awali pelajaran kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini anak-anak, kita akan belajar tentang gerakan memutar dan menekuk di air, kemudian perbedaan jenis kelamin, dan membaca dongeng. Diharapkan setelah mengikuti pelajaran pada hari ini, kalian dapat memahami gerakan memutar dan menekuk dengan tepat. Kemudian kalian dapat memahami perbedaan jenis kelamin di sekolah dengan benar. Kemudian kalian dapat memahami isi teks dongeng dengan tepat. Dan kalian dapat mengaitkan isi dongeng dengan kehidupan sehari-hari dengan benar. Kita mulai yuk pelajarannya. Nah, anak-anak, di kegiatan pembelajaran 2, di buku kalian halaman 70, di situ ada gambar anak-anak yang sedang bermain penguin dan singa laut. Kita pelajari saja gambarnya ya. Jadi, di sini ada anak-anak, kumpulan anak yang membentuk lingkaran. Kemudian ada yang bertugas sebagai penguin dan juga singa laut. Nah, singa laut bertugas mengejar penguin. Jadi penguin harus lari ya dari kejaran singa laut. Kemudian jika terkejar, maka bergantian siapa yang jadi singa laut dan siapa yang jadi penguin. Nah, itu cara bermainnya. Permainan penguin dan singa laut. Nah, anak-anak, kita juga ketika bermain di air harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Salah satunya yaitu kegiatan menekuk dan memutar. Yang pertama memutar badan ya. Jadi tangan direntangkan seperti ini, kemudian diputar ke kiri, yaitu menghadap ke kiri dan juga menghadap ke kanan. Jadi memutar ini untuk melatih otot pinggang. Kemudian juga menekuk kaki. Ya, kakinya diangkat ke atas, bergantian kiri dan kanan. Jadi ada gerakan menekuk dan juga ada gerakan memutar untuk melatih otot kita. Kegiatan ini berfungsi agar kita tidak mengalami cedera atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, anak-anak, ini kita pelajari saja ya. Jadi permainan penguin dan singa laut itu dilakukan di air atau di kolam air dan dilakukan dengan bekerja sama antar teman sekelompok. Jadi ini berfungsi untuk melatih kerjasama kita. Permainan penguin dan singa laut dilakukan oleh kelompok putra dan putri. Kelompok putra bermain dengan kelompok putra, sedangkan kelompok putri bermain dengan kelompok putri. Jadi dibedakan. Berikut nama-nama teman Siti. Mari kita kelompokkan bersama-sama berdasarkan jenis kelamin teman-teman Siti. Ya. Kelompok putra yang pertama adalah Edo. Kemudian yang kedua adalah Benny. Kemudian Budi. Kemudian Aldo. Dan yang terakhir Reno. Sedangkan kelompok putri ada Siti, kemudian ada Dayu, kemudian ada Lani, Ita, dan Ayu. Nah, ini kalau kita kelompokkan berdasarkan jenis kelamin, kita dapat tahu siapa saja yang laki-laki dan siapa saja yang putri atau perempuan. Kalian pasti juga sudah bisa mengelompokkan teman-teman kalian siapa yang laki-laki atau siapa yang putra dan siapa yang putri atau perempuan. Contohnya ini teman-teman kalian. Yang pertama Hasbi, yang putra ya. Kemudian ada Dika, lalu ada Alvan dan juga Valen, kemudian Vino. Jadi ini teman-teman kalian yang putra. Saya ambil 5 saja ya sebagai contoh. Kemudian yang putri
teman kalian ada Najita, ada Vika, Faza, Arina, dan Talita. Tentunya yang lain juga banyak. Nah, itu anak-anak, teman-teman kalian yang putra dan juga yang putri. Kalian pasti sudah bisa membedakan teman kalian mana yang putra dan mana yang putri. Baik anak-anak, pelajaran kita lanjutkan dengan membaca dongeng bersama-sama. Perhatikan, saya akan membacakan dongengnya. Kalian juga menyimak di buku kalian ya. Kiki dan Kiku. Ada 2 ekor burung kecil yang tinggal di dahan pohon. Mereka bernama Kiki dan Kiku. Kedua burung itu bersahabat, tetapi tabiat mereka berbeda. Kiki selalu bangun pagi sebelum matahari terbit. Ia berolahraga di dahan-dahan pohon, meloncat dari dahan ke dahan, terbang mengelilingi pohon-pohon, dan menyanyi. Kiki paling senang bila ia dapat melihat matahari terbit. "Selamat pagi matahari yang baik," sapa Kiki ramah. "Selamat pagi juga, Kiki. Hohohoho. Pagi ini, lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku," sahut matahari. Matahari dan Kiki hampir setiap hari mengobrol. Kalau Kiki rajin bangun pagi, Kiku sebaliknya. Ia tak pernah bangun kalau matahari belum berada di atas pucuk pohon. Karena tidur terlalu lama dan jarang berolahraga, Kiku sering sakit. Kiki jengkel dengan kemalasan Kiku, karena ia tak bisa membereskan tempat tidurnya pada pagi hari. Kiki mencari akal agar Kiku tidak malas bangun pagi lagi. "Kiku, pernahkah engkau makan cacing?" tanya Kiki pada suatu hari. "Belum, bagaimana rasanya?" Kiku merasa tertarik. "Belum pernah makan cacing. Kalau begitu, jangan sebut dirimu burung. Setiap burung sejati pasti pernah makan cacing setiap pagi," kata Kiki sambil menepuk dada. "Kalau begitu, aku akan mencari cacing," kata Kiku penasaran. "Kau akan mencari cacing di mana?" ejek Kiki. Aku tidak tahu," sahut Kiku malu. "Aku mau memberitahu, asal kau mau bangun pagi-pagi besok," ujar Kiki. "Baiklah," kata Kiku. Esok harinya, seperti biasa, Kiki bangun sebelum matahari terbit. Ia bersusah payah membangunkan Kiku. Karena Kiku masih mengantuk, Kiku sering menutup matanya. "Lihat Kiku, Bu Ayam sedang mengais-ngais tanah. Cacingnya banyak sekali. Tidakkah engkau ingin memakannya?" tanya Kiki. Seketika itu Kiki yang berjalan sambil terkantuk-kantuk membuka matanya. "Petak, petak. Ayo Kiki, ajak temanmu sarapan bersama," ajak Bu Ayam. Mereka pun sarapan pagi dengan gembira. "Kiki, aku sudah makan cacing, jadi aku adalah burung sejati," kata Kiku. "Tapi burung sejati pun selalu bangun sebelum matahari terbit," kata Kiki. "Aku akan membiasakan bangun pagi mulai sekarang, karena ternyata bangun pagi itu menyenangkan. Aku merasa badanku sangat sehat," kata Kiku. "Mulai sekarang kita bisa berolahraga pagi bersama-sama." "Tentu." "Kalau begitu, "Mari kita terbang. 1, 2, 3. Nah, kedua burung itu pun melesat ke udara. Mereka terbang dengan riang di antara dahan-dahan pohon. Nah, begitu anak-anak ceritanya. Kalian juga harus bisa ya membacanya sendiri di rumah. Baca dengan lafal dan intonasi yang jelas seperti yang saya contohkan tadi. Nah, mari kita jawab bersama-sama soal berikut. Nomor 1. Siapakah yang sering bangun pagi? Ya, Kiki. Nomor 2. Siapa yang malas bangun pagi? Kiku, betul. Nomor 3. Apa yang dilakukan Kiki ketika bangun pagi? Berolahraga di dahan-dahan pohon, ya.
Nomor 4, apa akibat dari tidak bangun pagi? Ya, sering sakit. Kemudian nomor 5, manfaat dari bangun pagi yaitu, badan akan terasa sehat. Kemudian nomor 6, bagaimana sikap ayam terhadap Kiki dan Kiku dalam mencari makan? Ya, Bu Ayam sangat ramah dan juga mau berbagi. Nah, begitu juga dengan kalian. Ketika sedang memiliki rezeki, dapat juga berbagi kepada teman-temannya. Nah, itu anak-anak pelajaran pada hari ini. Kita review sebentar ya. Yang pertama tadi kita sudah belajar mengenal gerak menekuk dan juga memutar dalam permainan penguin dan singa laut. Kalian ingat-ingat ya gambarnya ya. Kemudian kita juga belajar bagaimana membaca dengan lafal dan intonasi yang benar. Kemudian kalian juga belajar mendata perbedaan jenis kelamin teman-teman. Nah, sekarang saatnya kita berdiskusi. Nah, coba anak-anak diskusikan dengan orang tua atau keluarga kalian di rumah sikap kita terhadap teman yang berlainan jenis kelamin, baik itu di sekolah maupun di lingkungan sekitar rumah kalian. Diskusikan pula bagaimana tadi sikap ayam terhadap Kiki dan Kiku dalam dongeng yang saya bacakan di atas tadi ya. Jika kalian lupa, bisa membaca kembali dongengnya. Selamat mengerjakan anak-anak. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan mendapat perlindungan dari Allah SWT. Kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.